Ya, kita jangan melupakan garis besar yang Romawi 1 di hari pertama. Ada beban yang besar di sana sebetulnya, yaitu perkenan Allah adalah menjadi esa dengan manusia. Ini yang menjadi beban berita kemarin, bahwa kasih itu yang terutama, yang puncak terekspresi melalui kasih kita kepada gereja. Sebab perkenan Allah adalah menjadi esa dengan manusia. Ini keesaan Allah dengan manusia adalah gereja. Ya, karena itu beban saya pada hari ini pun ya membuat saya menjadi memperhatikan satu alur. Mulai dari hari ketiga, keempat, dan kelima. Ada satu alur. Ya, pertama-tama kemarin kita membicarakan ekspresi kasih adalah kasih karunia. Jadi kita harus bertumbuh bukan hanya di dalam ekspresinya saja, yaitu kasih karunia. Masuklah lebih dalam kepada kasih itu. Jangan hanya sekedar mengapresiasi kasih karunia, tetapi kita tidak masuk ke dalam sumbernya. Kasih, sesuatu yang lebih dalam dari kasih karunia. Dan beban di hari kemarin, kasih itu terekspresi baik Kristus yang mengekspresikannya maupun kita yang mengekspresikannya itu dalam kasih terhadap gereja. Karena apa? Karena perkenan Allah adalah menjadi esa dengan manusia. Ya, tentunya manusia yang diserupakan dengan Dia dalam hayat dan sifat. Ya, jadi pertama-tama alurnya itu kasih karunia, kemudian masuk lebih dalam ke dalam kasih. Ya. Pertama-tama kasih karunia, kemudian kasih, lalu saya nanti akan membawa masuk ke dalam hari kelima. Ya, ketika kita masuk lebih dalam dari kasih karunia ke dalam kasih, maka di hari kelima alur berikutnya itu adalah berakar dan berdasar dalam kasih. Ya. Jadi pertama-tama ada kasih karunia, kita menikmati kasih karunia, pemberian-pemberian dari Allah, manfaat-manfaat bagi kita
Itulah kasih karunia. Lalu kita masuk lebih dalam, ya, menikmati sumbernya, yaitu kasih. Nah, ketika kita sedemikian menikmati sang sumber kasih karunia, yaitu kasih, maka kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya, Efesus 3 ayat 17. Yang ada di dalam hari kelima. Jadi hari ini saya membaurkan hari keempat dengan hari kelima. Karena beban saya ingin memperhatikan satu alur ini. Udah ada 3 tahap tadi. Kasih karunia, masuk lebih dalam ke dalam kasih. Yang ketiga, berakar dan berdasar di dalam kasih. Masih ada satu lagi. Hasilnya apa? Yang keempat, tubuh Kristus membangun dirinya dalam kasih. Itu dibicarakan di hari kelima. Jadi lihat, ya, ada 4 langkah di sini. Puncaknya apa? Tubuh Kristus terbangun. Ya. Buat apa ada kasih? Buat apa kita membicarakan kasih karunia, jika tidak terkait dengan hasrat hati Allah, yaitu menjadi esa dengan manusia yang adalah gereja, tubuhnya. Nah, jadi dari hari kemarin dan hari ini bebannya tetap sama, tetapi diperjelas, diperkuat. Kita membicarakan kasih dan terang. Kita berjalan dalam kasih dan terang. Kalau kita membicarakan kasih, kita membicarakan terang, tetapi kita tidak sampai kepada gereja, tubuhnya, maka itu suatu pembicaraan yang tidak tuntas, ya. Makanya di hari kelima ada pembicaraan tentang terbangunnya tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita mau membicarakan kasih karunia, kasih harus sampai kepada pembicaraan tentang tubuh Kristus. Ini ekspresi kasih yang paling puncak. Puncak wahyu ilahi. Kemarin saya membahas ekspresi kasih, yaitu mengasihi gereja. Ya, bukan sekedar kasih luaran yang alamiah, konsepsi alamiah tentang kasih itu sangat luaran. Seolah-olah kasih itu harus ada bukti nyata, katanya. Jangan omong doang, harus dibuktikan. Banyak sekali serangan-serangan, tuduhan-tuduhan bahwa kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan itu kekurangan kasih. Tidak seperti di denominasi-denominasi tertentu. Ya, ada banyak ekspresi kasih, katanya. Tapi sekali lagi, ya, Tuhan Yesus sangat mengapresiasi,
Ya, perempuan yang memecahkan minyak wangi yang mahal itu untuk dirinya. Sementara Yudas memiliki konsepsi kasih yang alamiah terhadap orang-orang miskin. Seolah-olah orang-orang miskin lebih berharga dari Kristus. Konsepsi alamiah tentang kasih itu menghargai manusia melebihi Kristus. Itulah konsepsi kasih dari agama-agama pada umumnya. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, kasih kita itu kepada Allah dan hasrat hatinya, sasarannya, yaitu apa? Tubuhnya sendiri. Allah itu adalah kepala. Dia punya tubuh. Seperti Anda mengasihi tubuh Anda sendiri. Ya, jikalau kita mengasihi sesuatu yang bukan tubuh Kristus sendiri, apakah artinya kita mengasihi Kristus? Jikalau Anda benar-benar mengasihi Kristus, Anda akan mengasihi tubuhnya Kristus sendiri. Seperti Kristus mengasihi tubuhnya sendiri. Seperti Anda mengasihi tubuh Anda sendiri. Itulah kasih. Tetapi kasih alamiah itu tidak memperhatikan tubuh. Hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita harus bertumbuh. Bukan sekedar memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi juga hasrat hati Allah. Allah mati itu adalah untuk gereja. Ya, Efesus 5 itu bukan tentang suami mengasihi istri, tetapi tentang Kristus mengasihi gereja. Ya, inilah alurnya. Ya, di hari keempat kita melihat satu contoh bagaimana perbedaan kasih dan kasih karunia. Ya. Poin pertama dan poin kedua dari 4 poin yang tadi saya sampaikan. Ya, seorang anak menginginkan sesuatu dari ibunya. Itu kasih karunia. Ya, bahkan mengekspresikan kasih ibu itu pun masih dalam tahap pertama, kasih karunia. Ya. Di dalam pembacaan hari keempat dikatakan menerima sesuatu dari ibu. Lalu ada kalimat lagi, mengekspresikan kasih ibu. Itu adalah kasih karunia. Ya, kita tahu ya, memperhatikan kepentingan diri sendiri, menerima sesuatu dari Allah, itu kasih karunia. Tetapi bahkan kita mengekspresikan kasih Allah pun, itu pun masih cerita tentang kasih karunia. Ya, itu belum masuk ke dalam kasih. Ya. Tetapi ketika seorang anak tidak memperhatikan lagi kepentingan dirinya, tidak lagi minta-minta ke ibunya, tetapi hanya ingin ibunya. Aku hanya ingin dipeluk sama ibu. Aku hanya ingin ibuku peluk aku.
Aku nggak mau apa-apa. Aku ingin dipeluk ibu. Nah, itu adalah dari kasih karunia masuk lebih dalam ke dalam kasih. Ya, dari hanya memperhatikan pemberian-pemberian Allah, bahkan ada yang memperhatikan bagaimana memberi kepada orang lain. Aku sudah diberi oleh Bapa. Allah sudah memberi kasih karunia. Aku pun harus memberi ke orang lain. Itu pun masih di area kasih karunia. Ya, Anda menerima dari Allah. Itu kasih karunia. Anda memberi kepada orang lain. Itu pun masih kasih karunia. Itu masih kepentingan manusia. Ya. Itu masih masuk kategori persembahan, belum kurban yang harum. Kristus selain mempersembahkan persembahan, dia pun menjadi kurban yang harum. Kalau Anda hanya sekedar menerima kasih karunia dan maju memberi kepada orang lain, memperlihatkan kasih karunia kepada orang lain, itu masih seputar kepentingan manusia, belum menjadi bau-bau yang harum. Tetapi kalau Anda sudah tidak lagi memperhatikan kasih karunia, baik itu untuk Anda terima ataupun untuk Anda berikan ke orang lain, tetapi Anda sudah masuk, aku hanya ingin Bapa, aku hanya ingin menikmati Allah, aku hanya ingin menikmati Allah saja. Nah, itu baru masuk ke dalam kasih. Sama seperti anak tadi. Sudah tidak lagi memperhatikan pemberian-pemberian dari ibunya. Pokoknya aku hanya ingin dipeluk sama ibu. Ibu, aku perlu dirimu, peluk aku ingin kau peluk. Suatu keintiman yang sedemikian. Ya. Kasih karunia masuk lebih dalam ke dalam kasih. Wah, kedengarannya ini udah tempat yang paling dalam. Tapi saya memperhatikan ada alur lagi masuk lebih dalam. Tinggal terus di sana. Ketika perempuan itu memecahkan minyak wangi yang mahal itu, tidak ada di dalam hatinya, oh, ada orang-orang miskin yang harus diperhatikan. Oh, aku harus bekerja buat Tuhan. Tidak ada lagi. Apalagi memperhatikan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Minyak mahal aja itu dia buang demi Tuhan. Yang ada apa? Yang ada hanya, oh, Tuhan Yesus akan mati. Oh, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Oh, dia nggak pikir orang miskin. Dia nggak pikir lagi pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Dia hanya pikir Tuhan sendiri. Dia pecahkan itu minyak wangi. Dan jikalau kita seperti itu setiap hari, saudara-saudari, setiap hari, maka step yang ketiga, kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Bukan di dalam kasih karunia, di dalam kasih. Ya. Walaupun kita tidak mengasihi orang-orang lain sebesar kasih kita kepada Kristus, pasti kita akan memperhatikan orang lain karena Kristus mengasihi mereka.
Ketika Anda berakar dan berdasar di dalam kasih, maka Kristus yang akan menjadi kasih di dalam diri Anda. Saya nggak perlu mengajar bagaimana Anda mengasihi orang lain. Dengan spontan kita akan mengasihi orang lain, karena kasih kita sudah bukan kasih alamiah lagi, tetapi Kristus menjadi kasih kita karena kita sudah berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan kasih yang seperti itu bukan tertuju kepada kepentingan manusia, ya, tetapi kepada kepentingan Allah. Di dalam sidang-sidang doa di Cimahi selalu ada beban doa untuk saudara-saudari yang sedang lemah tubuhnya, saudara-saudari yang sedang ada dalam tekanan, penderitaan. Selalu ada pokok doa untuk saudara-saudari yang sedang dalam penderitaan, lemah tubuh, lemah ekonominya. Tetapi ketika kita berdoa untuk saudara-saudari ini, kasih kita tertuju kepada Allah, kepada kepentingan Allah. Kita tidak berdoa minta Allah sembuhkan mereka, minta Allah segera beri jalan keluar, minta Allah segera lunasi semua kebutuhan mereka, hutang-hutang mereka. Bukan itu yang menjadi fokus perhatian kita. Yang kita doakan adalah melalui penderitaan dan sakit itu semua, gereja terbangun. Mereka berakar di dalam kasih, hayat bertumbuh. Itu fokusnya. Coba saudara-saudari yang berdoa untuk saudara-saudari yang lemah tubuh, lemah ekonomi, dan menderita semacam itu, apakah itu bukan kasih kepada saudara-saudari? Itulah kasih yang lebih tinggi daripada kita hanya memperhatikan kesehatannya. Tuhan sembuhkan, tapi nggak ada pemikiran untuk gereja. Pertumbuhan gereja itu adalah pertumbuhan hayat saudara-saudari. Jikalau Anda hanya memperhatikan kebutuhan luaran jasmani saudara-saudari, itu kasih yang lebih rendah. Tetapi kalau Anda berdoa bagi mereka untuk pertumbuhan hayat mereka, itu doa dan kasih yang lebih tinggi sebetulnya. Mungkin yang didoakannya kecewa, loh kok nggak berdoa untuk kesembuhan saya? Loh kok nggak berdoa untuk kebutuhan ekonomi saya? Malah berdoanya untuk pertumbuhan hayat saya. Saya lagi butuh uang, saya lagi butuh sehat, saya nggak butuh pertumbuhan hayat. Mungkin gitu orang yang didoakan. Tetapi sesungguhnya ketika kita memperhatikan pertumbuhan hayat saudara-saudari, itu kasih yang lebih tinggi dari sekedar kasih sembako atau memperhatikan dia secara alamiah. Itu malah kadang-kadang bisa merusak. Jadi kalau Anda ingin memperhatikan kebutuhan jasmani, dan memang harus memperhatikan kebutuhan jasmani saudara-saudari, berilah dengan cara yang tidak merusak. Berilah dengan cara yang baik untuk pertumbuhan hayat mereka. Hasrat hati kita itu pertumbuhan hayat saudara-saudari. Karena pertumbuhan hayat adalah sama dengan pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja, pembangunan gereja, itu adalah melalui pertumbuhan hayat saudara-saudari. Inilah pemulihan Tuhan. Kasih kita bukan alamiah. Kasih kita tuh selalu berhubungan dengan pembangunan gereja. Makanya sulit mendeteksinya. Makanya sering disalahpahami saudara-saudara di depan. Ya.
Oh Tuhan Yesus. Jadi alurnya pertama-tama kita menerima kasih karunia, menikmati kasih karunia. Apa ini? Ini adalah pemberian dari Allah bagi manfaat kita. Kemudian kita pun juga mengekspresikan kasih dengan kasih karunia kepada orang lain. Inilah tahap kasih karunia. Lalu kita mulai masuk lebih dalam. Kita tidak lagi memperhatikan apa-apa. Bahkan kita lupa kepada pekerjaan, kepada kewajiban. Kita hanya ingin Tuhan. Seperti anak itu, ibu, aku hanya ingin dipeluk olehmu. Jangan khawatir, orang-orang seperti ini tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Walaupun di dalam dirinya hanya ada ingin kasih Tuhan. Walaupun di dalam dirinya hanya ingin intim dengan Allah. Jangan khawatir. Orang-orang seperti ini tidak akan menjadi orang-orang yang mengabaikan tanggung jawabnya untuk melayani saudara-saudari. Jangan khawatir. Makanya dalam persekutuan-persekutuan, khususnya dengan saudara-saudara full-timer, selalu jangan abaikan keintiman Anda dengan Allah. Nikmati Kristus. Anda sendiri harus kenyang dengan Kristus. Jikalau Anda tidak dikenyangkan oleh Kristus, Anda sendiri menikmati Kristus, bagaimana Anda bisa melayani saudara-saudari? Jangan sampai saudara-saudari yang melayani sepenuh waktu bekerja tetapi tidak menikmati Kristus. Hanya berputar-putar di tahapan kasih karunia, nggak masuk lebih dalam ke dalam sumbernya sang kasih itu. Mana bisa berakar di dalam kasih? Kalau Anda tidak berakar dan berdasar di dalam kasih, mana bisa tubuh Kristus terbangun? Karena tubuh Kristus terbangun dirinya, membangun dirinya di dalam kasih. Ya, inilah alur yang saya perhatikan. Pertama, menikmati kasih karunia, masuk lebih dalam ke dalam sumbernya, yaitu kasih, dan akhirnya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Hasilnya tubuh Kristus terbangun. Oh Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudari. Ya, di hari kelima kita mendoa bacakan Efesus 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, sama dengan yang kemarin Efesus 5 ayat 2. Allah mengasihi kita. Kita di sini adalah gereja. Efesus 5 ayat 2, Kristus mengasihi kita, itu sepadan dengan Efesus 5 ayat 25, Kristus mengasihi gereja. Kita adalah gereja. Demikian juga Efesus 1 ayat 4, doa baca hari kelima. Kita di sini adalah gereja. Ya. Allah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4 ini sepadan dengan Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hanya di sana kata kitanya diganti oleh gereja. Ya. Yaitu apa? Kristus menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat
tanpa kerut, supaya jemaat gereja kudus dan tidak bercela. Sama dengan ayat doa baca hari kelima, Efesus 1 ayat 4, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Efesus 1 ayat 27, supaya gereja tidak bercacat dan tidak berkerut, kudus dan tidak bercela. Jadi memang fokus Allah, seperti garis besar Romawi pertama, itu adalah gereja. Dia menyelamatkan kita adalah untuk menghasilkan gereja. Ya, di rawatan pagi hari kelima, kalimat pertamanya adalah kehidupan gereja yang sesuai dengan hasrat Allah. Ya, inilah yang saya perhatikan dan yang menjadi beban. Saya melihat ada satu alur, mulai dari pertama kasih karunia, kedua kasih, tiga berakar dan berdasar di dalam kasih, hari kelima, empat tubuh Kristus membangun dirinya dalam kasih. Lihat puncaknya dari kasih ini adalah tubuh Kristus. Ya. Oh Tuhan Yesus, ini bukan kasih kita saudara-saudari. Kalau kasih kita sih nggak ada lah, konsepsi tubuh tuh nggak ada. Kasih manusia itu ya hanya mengasihi, maksimal hanya mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi musuh pun nggak ada di dalam konsepsi kasih yang agamawi, yang alamiah tuh nggak ada. Ya paling hanya mengasihi keluarga sendiri. Ya kelihatannya sih udah cukup bagus ya. Bukan mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi keluarga, istri, suami, anak-anak. Tetapi kalau itu secara alamiah, itu masih kasih yang ego gitu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu harus kau pandang sebagai gereja. Nah itu baru benar. Kalau hanya kau pandang sebagai keluarga eksklusifmu, sementara gereja itu sesuatu yang lebih rendah daripada keluargamu sendiri, nah itu kasih yang alamiah. Kita tuh nggak punya kasih yang normal, tuh nggak ada. Karena itulah ya, di dalam pembacaan hari kelima dikatakan bahwa kasih dalam Efesus 1 ayat 4 mengacu kepada kasih Allah, bukan kasih kita. Kasih Allah yang dengannya Allah mengasihi umat pilihannya, dan dengan kasih Allah inilah kita mengasihi. Jadi nggak ada konsepsi kasih yang normal di dalam diri kita. Paling-paling kita hanya mengasihi keluarga kita, atau mungkin orang-orang miskin. Itu masih sangat alamiah, saudara-saudari. Entah itu orang-orang miskin, entah itu keluarga kita sendiri, mereka itu gereja. Ya. Yaitu khususnya kaum beriman yang membutuhkan, kaum beriman yang tidak mampu. Itu gereja, kita harus pandang sebagai gereja. Kita menolong mereka dengan cara yang tepat. Sasarannya bukan supaya mereka tercukupi kebutuhan jasmani, tetapi agar mereka bisa bertumbuh dalam hayat. Ketika kita menolong orang, siapapun orangnya, sasaran kita adalah agar gereja terbangun. Inilah kasih
Nggak ada konsepsi kasih seperti ini. Ya. Lalu di dalam pembacaan hari kelima, saudara kita mengungkapkan perasaan kekhawatirannya. Ya. Karena tidak ada kasih yang bukan alamiah ini, kasih Allah sendiri, maka akibatnya tidak terbangun. Itu kekhawatiran saudara kita. Di sana dikatakan kekhawatiran saya adalah bahwa meskipun kita dapat berbicara tentang kebenaran, apa ini kebenaran? Ekspresi terang. Ya. Meskipun kita berbicara tentang kebenaran dari puncak yang tinggi, kasih tidak ada di antara kita. Nah, inilah kekhawatiran saudara kita. Kalau berbicara soal kebenaran, mungkin banyak yang semangat, tetapi nggak ada kasih. Oleh karena itu beban berita kemarin hari ini lebih berfokus kepada kasih. Ya, pembicaraan ini sebetulnya ya terang itu. Ya. Dan akibat tidak ada kasih, dikatakan lebih lanjut, jika ini terjadi, yaitu tidak ada kasih, kita menjadi sombong dan tidak terbangun. Oh, tubuh Kristus membangun dirinya di dalam kasih. Ya, lalu kasih yang membangun itu bukan kasih yang memperhatikan kebutuhan jasmani saja. Itu kasih yang dangkal, kasih yang alamiah. Ya, tentunya Anda harus memperhatikan saudara-saudara yang kekurangan, tetapi harus dengan cara yang membangun. Dan ada satu jenis lagi sikap kasih yang tinggi, yaitu ketika Anda melihat kelemahan saudara-saudari, kelemahan penatua, kelemahan gereja lokal, Anda menutupi kelemahan itu. Itulah kasih. Ya, pernah saya melihat ada satu saudara tua, ketika mendengar ada satu saudara muda ya berbicara negatif tentang seorang penatua, langsung tanpa perasaan yang tidak enak, tanpa takut menyinggung, dia berkata, "Stop, ayo berdoa." Nah, ketika ada saudara-saudari membicarakan negatif kelemahan saudara-saudari lain, kelemahan penatua, kelemahan gereja lokal, berani nggak Anda langsung berkata, "Stop"? Kalau perlu telunjuk Anda, tutup tuh bibirnya. Berani nggak? Itulah kasih, gitu. Walaupun setelah itu orang itu tersinggung, Anda akan digunjingkan, Anda akan digosipkan sebagai yang negatif. Itulah kasih, gitu. Kasih di dalam pemulihan Tuhan tuh kasihnya itu seperti itu, gitu. Makanya kita sering disalahpahami. Ya, jadi kasih itu tidak menganggap orang lain lemah, tidak. Kalau Anda menganggap saudara-saudara lain lebih lemah dari Anda, itu ciri-cirinya Anda tidak punya kasih. Ya, kasih itu menganggap semuanya orang sakit di dalam gereja itu. Ya, dan kasih itu menutupi
kelemahan orang-orang lain. Karena dengan cara menutupi kelemahan orang, maka pasti akan ada pembangunan. Pasti akan ada pembangunan. Inilah kasih yang lebih unggul, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan kasih alamiah yang takut menyinggung orang. Kasih alamiah itu topeng, kadang-kadang munafik. Tidak ada kasih terhadap gereja, tidak ada beban untuk pertumbuhan hayat saudara-saudari. Ya. Kita memperhatikan saudara-saudari yang membutuhkan obat-obatan, makanan, sembako, bahkan kebutuhan mereka akan uang. Tetapi ketika kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan luaran macam ini, kita melakukannya dengan cara yang membangun tubuh Kristus, bukan dengan cara yang merusak. Ya. Oh, inilah saudara-saudari kenikmatan saya hari keempat dan hari kelima. Besok kita akan menikmati hari keenam. Amin. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki. Mari saudara-saudari, kita boleh saling berbagi kenikmatan kita untuk berita pagi ini. Tuhan Yesus. Boleh saudara-saudara yang mulai dulu kah? Ya, Saudara Michael. Amin. Silakan saudara. Jadi terima kasih Saudara Diki yang banyak memberikan terang kepada saya mengenai kasih ini. Saya bisa melihat kembali keberadaan, khususnya keberadaan saya. Masih banyak perlu yang saya tanggulangi oleh Tuhan. Perlu datang kepada Tuhan dan kasih ini. Kembali kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kasih Bapa kepada kita. Bapa yang mau memberikan putranya untuk mati bagi kita. Bapa dan putranya yang lebih dahulu mengasihi kita. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya terus kita semua bisa menikmati keintiman kita dengan Kristus. Setiap hari kita bisa terus dijenuhin oleh Kristus. Setiap hari terus kita boleh terus merasakan bagaimana kita ini transformasi. Kita mau terus diubah agar kita mengalami pertumbuhan. Sehingga kita boleh semakin disempurnakan. Kita bisa melihat bagaimana perkenan Allah, bagaimana rencana Allah, kehendak Allah, agar Allah, apakah kita boleh menjadi esa seperti apa. Kita dijadikan manusia-manusia yang serupa dengan Dia. Terima kasih, saya boleh merasakan bersukacita untuk saya semakin dekat dengan Tuhan, dan terus saya mau bersedih lelah, semakin bisa memberikan kasih pada saudara-saudari kita yang lain. Benar-benar kasih yang datangnya dari Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Ya, Amin. Terima kasih Saudara Agus. Mari saudara-saudari yang lain, kita bisa dilanjut. Mari saudara-saudari, kita gunakan waktu. Ya memang ya, berita pagi ini tuh tadi saudara kita mengatakan masih banyak penanggulangan ya. Saya menikmati juga ya hari ini begitu jelas ya apa yang disampaikan oleh saudara kita. Hari ini berita kita kan tentang anak-anak Allah berjalan dalam kasih dan terang.
saya menikmati dari hari pertama sampai sekarang itu untuk bisa mencapai taraf seperti ini, kita tidak bisa hanya tahu di dalam pikiran kita ya, bahwa saya hari ini adalah anak-anak Allah, harus berjalan di dalam kasih dan terang. Tapi untuk bisa kita merealisasikan semua itu, hari ini dikatakan kita perlu ya memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena dikatakan berjalan di dalam kasih adalah berjalan dalam keintiman dengan Allah. Nah, saya percaya kalau kita hanya berada sampai di taraf pikiran saja, tanpa kita berjalan dengan intim dengan Allah, kita juga tidak bisa mengekspresikan kasih itu, juga terang itu. Tadi juga banyak poin yang sudah disampaikan oleh saudara kita, saya juga sangat terjamah ya, dikatakan bagaimana kita itu lebih mementingkan atau menginginkan kasih karunia daripada menginginkan kasih itu. Hari ini juga saya cukup terjamah dengan perkataan ini ya. Mungkin sampai hari ini saya juga masih lebih menginginkan ya, ketika saya percaya pada Tuhan, saya menginginkan kasih karunia-Nya ya, berkat-berkat-Nya. Tapi tanpa ada satu perasaan bagaimana saya lebih ingin merasakan ada satu kasih antara saya dengan Bapa yang intim. Karena itulah hari ini saya merasakan sungguh ya, kalau kita bisa memiliki satu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, pasti kita juga akan memiliki kasih karunia itu ya. Seperti pembacaan kita hari ini juga sangat jelas ya. Kadang-kadang kita sebagai anak, kita banyak berharap ya dari orang tua kita, dari mama kita, mungkin masakannya kah, perhatiannya kah. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan bagaimana kita ingin hanya memiliki waktu yang indah dengan orang tua kita. Nah, hari ini ketika saya menikmati sungguh ya, semakin berjalannya kita bersama dengan Tuhan, ada kalanya kita juga ya, ini juga perlu memiliki pengalamannya. Kadang-kadang kita juga berdoa, tapi ada kalanya kita juga merasakan ada satu kenyamanan, ketenangan ketika kita hanya menyeru nama Tuhan, dengan pelan-pelan kita berkidung. Nah, ini saya juga merasakan sungguh berita hari ini tuh menerangi kita ya. Kita tidak hanya mengharapkan kasih karunia itu, tapi ketenangan batin ketika kita sungguh-sungguh menikmati ya saat yang intim itu dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita memiliki satu hubungan yang intim itu, terang itu pasti akan terpancar ya. Bagaimana kita memiliki kasih ini. Hari ini kasih juga bukan hanya asal kita, wah saya mengasihi terus saya memberi yang kelihatan. Tapi bagaimana kita tanpa pernah peduli apa saudara-saudari kita yang lemah, pernahkah kita benar-benar memperhatikan atau mengajak dia untuk bersama-sama menikmati, sehingga pertumbuhannya juga bisa. Tidak hanya memiliki satu bantuan yang secara kelihatan, tapi juga kita perlu membantu saudara-saudari kita yang lemah ini supaya mereka juga bisa masuk dalam satu persekutuan. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari silakan dilanjut. Amin. Iya, melalui berita pagi hari ini ya, pesan yang bisa kita dapatkan adalah pentingnya memahami dan menghayati kasih di dalam konteks gereja sebagai tubuh Kristus. Kasih tidak hanya sekedar perasaan atau tindakan luar yang bersifat sementara, tetapi harus berakar dan berdasar dalam kasih karunia Allah. Kasih sejati di sini mengarah kepada pengorbanan dan keintiman dengan Allah yang memungkinkan kita untuk memperhatikan dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Kita juga diajak ya melalui berita hari ini untuk menyadari bahwa kasih kita kepada sesama harus terfokus pada pertumbuhan hayat dan kebutuhan rohani, bukan hanya aspek jasmani. Dalam setiap tindakan kasih kita ada panggilan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan gereja dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Berita pagi ini mengingatkan kita bahwa kasih adalah ekspresi dari keesaan Allah dengan manusia, terwujud dalam kasih karunia yang mengarahkan kita untuk mengasihi bukan hanya Allah, tetapi juga gereja sebagai tubuh dalam
ketulusan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara. Mari saudara-saudari, boleh dilanjut. Amin. Amin. Saudari. Dari pagi ini saya juga kembali mendapat terang ya, membicarakan mengenai kasih dan terang ya. Tadi dikatakan ya langkah-langkahnya kita perlu menerima kasih dan terang, lalu juga mengekspresikannya, dan itu tidak hanya seputar seperti yang tadi digambarkan seorang anak yang ketika dia datang kepada ibunya bukan karena ingin meminta sesuatu dari ibunya ya, tetapi dia hanya ingin ibunya, ingin memeluk ibunya, hanya mau ibu. Demikian juga hari ini ya, ketika kita datang kepada Tuhan ya, hanya mau Tuhan itu sendiri ya menjadi kenikmatan kita. Lalu juga tadi saya terjemah ketika kita kasih ini diekspresikan ya, tidak hanya kita perlu mendoakan mungkin kebutuhan dari kaum saleh yang memang mereka membutuhkan ya, tetapi juga yang lebih gereja ya, bagi pertumbuhan hayat yaitu ya, kita mendoakan kaum saleh itu bagi pertumbuhan hayatnya, bukan karena kita tidak mengasihi, tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi tadi saya terjemah yang paling utama adalah pertumbuhan hayat ya, sehingga tubuh Kristus ini membangun dirinya sendiri dalam kasih. Nah ini sungguh menjamah saya pagi ini ya, terus menikmati dia, ditambahkan unsur kasihnya ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudari. Mari saudara-saudari, masih banyak waktu. Mari saudara-saudari, masih bisa 2-3 orang ya. Saudari Siana boleh ditambahin. Amin, puji Tuhan. Ya, berita pagi ini sungguh berbicara kasih. Ibu mengasihi anak-anak, mengasihi ibu, mengasihi anak. Demikian kita juga kepada Bapa di surga. Katakan Bapa, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Oh Tuhan Yesus ya. Tapi kita tidak mempunyai kasih ya, tidak kita tidak mempunyai kasih, tetapi Allah lah yang mengasihi kita, sehingga berdasarkan kasih Allah inilah maka kita dapat mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, karena Allah mau memberi kasihnya kepada kita, yang kita bisa mendapatkan kasih itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oh Tuhan Yesus, kasih ini dalam sekali ya. Kasih ini perlu pengorbanan. Deskripsinya ada di 1 Korintus 13 ya. Oh Tuhan Yesus, cuma kita perlu memiliki Allah itu sendiri sebagai kasih, untuk kita dapat mengasihi dengan sepenuhnya oleh karena kasih Allah itu sendiri. Kalau kita belum menikmati kasih Allah yang sesungguhnya, mustahil kita dapat mengasihi Allah ya. Kita terus dan biasa datang bersekutu intim dengan Dia setiap hari, setiap pagi. Itu bukan hanya setiap pagi, tapi sepanjang hari. Oh Yesus, supaya kita dapat mengasihi Allah dan bahkan mengasihi sesama.
Demikian juga Tuhan berkata, apabila dosa yang paling terbesar juga adalah apabila kita tidak mengasihi Tuhan. Itu dosa besar. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk berita pagi ini yang menguatkan kami lagi supaya kami dapat hidup di dalam kasih dan di dalam kasih dan terang Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, keluarga Allah, dan juga Tuhan Yesus perlu hidup di dalam gereja. Nah, gereja adalah penyaluran diri Allah sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita harus mengasihi kepala dan juga mengasihi tubuh. Tubuh itu adalah semua kaum saleh. Katakan tadi, tidak ada seorang pun membenci tubuhnya, tapi mengasihinya. Demikian juga kita hari ini, tubuh kita yang sesungguhnya adalah gereja. Dan gereja lah kita harus mengasihi. Memang agak sulit ya, tetapi bersumber dari kasih Allah, maka kita sanggup mengasihi mereka juga. Sebab jadi berseru nama Tuhan senantiasa, supaya ada hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi orang. Apalagi dalam hidup gereja, kita memiliki berbeda-beda pendapat, berbeda-beda suku bangsa, bahkan berbeda-beda status, berbeda kebudayaan, tetapi apabila kasih Allah mengalir di dalam setiap hari, setiap pagi, Tuhan Yesus melakukannya oleh karena kekuatan kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah isi segala jalannya. Kita bersalur lagi kasih Allah. Terima kasih saudara Diki untuk keuraiannya, ceritanya saudara menyuplai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih saudari. Saudara-saudari, karena waktunya sudah habis ya, boleh saudara tutup doa ya. Amin. Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi kami boleh terus ditransformasi. Setiap pagi kami mau bersedia datang kepada firman-Mu. Amin. Kami boleh transformasi mengenai kasih. Amin. Kehendak-Mu, Tuhan Tuhan, bersama Tuhan adalah gereja. Kami bersyukur kami boleh menjadi tubuh Kristus, kami boleh menjadi gereja-gereja. Amin. Dengan kasih yang Engkau berikan pada kami, adalah kami juga meneruskan kasih ini kepada saudara-saudari kami. Dan kami boleh saling mengasihi sama lain. Secara horizontal terwujudkan dan terbentuk dan diekspresikan melalui Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini. Kami hidup dalam kasih. Pimpin kami sepanjang hari ini terus bersandar pada Tuhan. Kami tidak mampu dan kami tidak mau berusaha. Dan kami hanya bersandarkan pada Tuhan segala apapun keperluan kekuatan kami, apapun saya sadar kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami terus hanya mengekspresikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk PP pagi hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudari atas sharingnya. Amin. Puji Tuhan.